Halo sisters, jadi ini adalah video update dari video pertamaku. Bagi kamu yang belum nonton bisa klik linknya di box deskripsi ya. Di video kali ini aku akan memaparkan gejala-gejala yang aku rasakan selama the 2-week wait atau masa penantian 2 minggu setelah mendapatkan hasil LH test positif, 2 minggu setelah terjadi ovulasi. Oke, kita langsung aja ya. 1 hari pasca ovulasi atau aku sebut 1 DPO, 1 day past ovulation. 1 DPO aku jatuh pada tanggal 16 April 2021. Nah, terus gimana sih cara cari tahu kalau itu tuh udah 1 DPO atau ovulasi itu udah terjadi? Jadi pas hari Jumat aku ambil LH test lagi dan menemukan LH drops, aku tulis di sana ya di note. LH aku udah turun, yang di sana garisnya jadi tinggal 1 lagi, yang 1 agak samar, berarti artinya benar pas hari Kamis itu terjadi ovulasi seperti itu. Jadi dikatakan 1 DPO itu tanggal 16-nya. Terus gejala apa aja yang aku rasakan pas di 1 DPO? Untuk gejala fisik yang aku rasakan, aku agak kram ya di bagian rahim di bawah perut itu, seperti kramnya yang mau haid gitu, kram-kram sedikit sih. Terus terkait moodnya agak dongkol ya, cepet marah, cranky. Aku tulis di sana juga cranky. Oh ya, di sini aku jelasin dulu ya. Jadi atas itu ada kalendernya, di bawahnya kita bisa nulisin note dan mencatat moods kita disertai dengan gambar-gambar di sebelah kanannya. 2 DPO. Jadi hari kedua ini yang aku rasakan adalah sedikit kram-kram di kanan, mild cramp di kanan, aku tulis kayak gitu. Dan EWCM banyak tadi pagi. Bagi yang belum tahu, EWCM itu kependekan dari egg white cervical mucus. Jadi cairan yang keluar dari cervix yang itu menyerupai putih telur, percis kayak putih telur kayak gitu ya. Terus menjelang sore nggak ngerasa apa-apa. Nah, malamnya mulai nyeri gigi banget. Sakit giginya itu yang pokoknya belum dirasakan sebelumnya. Entahlah, kalau lihat the 2-week wait-nya orang lain sih emang beberapa wanita itu mengalami nyeri gigi sebagai tanda-tanda kehamilan. Makanya dari sini aku mulai curiga, jangan-jangan, tapi nggak tahu ya. Ya karena sebelumnya nggak pernah nyeri gigi sesakit itu. Nah ini pertama kali sakit gigi banget. Jadi ada kaitannya sih. Kenapa sakit gigi itu bisa dijadikan gejala kehamilan? Kalian bisa cari tahu sendiri. 3 DPO, I feel nope. Jadi di hari ketiga ini aku cenderung nggak merasakan gejala apa-apa ya. Jadi kayak hari-hari normal aja. Tapi malamnya lumayan cukup sulit tidur. 4 DPO, I still feel nope. Paginya masih ngerasa biasa aja, nggak ada gejala-gejala yang aneh kecuali kram-kram ringan tapi jarang dan nggak mencurigakan gitu ya. Nah terus iftarnya, kebetulan ini pas Ramadan ya. Pas iftar atau pas berbuka puasa aku tuh kayak yang kelaparan banget sampai makan 2000 kalori. Sebenarnya itu masih normal ya, tapi waktu itu aku sedang membatasi asupan kalori. Jadi kayak yang lapar banget pas iftar tuh segala dimakan. Dan pas aku makan kuaci, nah rasanya itu plain, nggak ada rasanya, padahal sebelumnya kan itu ada rasanya gitu. Nah ini kenapa kok plain? Aku mulai berharap lah, jangan-jangan positif. Kan katanya kalau orang hamil tuh indera perasanya juga ikut berubah kayak gitu. 5 DPO, feeling pessimistic and bit sad and irritable. Pas hari kelima ini nggak tahu ya, pokoknya mood itu kayaknya down banget, pesimis, sedih dan irritable tuh apa ya, senggol bacok gitu. Padahal nggak ada kejadian apa-apa, cuma ya pikiran-pikiran doang gitu yang bikin
mood seperti itu. Terus ada kram dikit saat naik motor. Kramnya itu agak kuat sih kalau ini. Maksudnya agak ngagetin kramnya, tapi nggak terlalu menyiksa atau sakit gimana gitu. Pig out. Nah, biasanya aku kalau stres itu suka pig out atau makan besar gitu, makan nggak terkontrol. Nah, hari itu tuh lagi-lagi pas iftar aku tuh makannya banyak banget. Entah karena pengaruh psikologis ataukah pengaruh fisik juga. Masih mencari tahu pas hari itu. 6 DPO. Lagi-lagi di 6 DPO itu I feel normal. Nggak merasakan gejala yang aneh-aneh lagi ya. Cuma ada creamy discharge banyak atau cairan yang seperti creamy yang itu keluar dari cervix. Itu cukup banyak, nggak seperti biasanya. 7 DPO. Retensi atau efek cheating. Nah, jadi pas hari ke-7 ini rasanya badan aku tuh lebih berat ya. Curiganya sih ini retensi air. Pas ditimbang juga emang naik gitu retensi air, soalnya kemarin-kemarinnya kan sering pig out, makan makanan yang tinggi karbo, gula, harusnya nggak boleh. Jadi kemarin-kemarin tuh banyak cheatingnya. Jadi biasanya kalau abis cheating suka retensi air, apalagi kalau banyak karbonya. Nah, entahlah ini efek cheating ataukah efek hormonal aja. 8 DPO. Gejala yang aku rasakan di hari ke-8 itu yang paling terasa adalah gejala fisik ya. Breast sensitivity, tender breast, pelvic pain. Jadi ya kayak orang mau haid gitu. Dan kerasa juga di pelvic itu kram-kram gitu ya. Lagi-lagi seperti orang haid, mirip banget kayak orang mau haid. 9 DPO. Di hari ke-9 ini, lagi-lagi paginya aku ngerasa normal, nggak ada gejala yang mencurigakan. Tapi pas siangnya ada hiccup atau cegukan, dan sorenya ngerasa capek banget, fatigue. Padahal hari itu nggak terlalu banyak kegiatan ya. Nah, terus pas malam itu ada rasa nyeri di bagian bawah perut, in my lower ab, dan nyerinya itu merambat sampai kaki kanan. Sakitnya itu jadi kayak ditusuk sama pulpen, tapi dari dalam ditusuk kayak gitu sama benda tumpul agak tajam dari dalam. Nggak terlalu sakit sampai nangis-nangis gitu sih, cuma aneh aja gitu. Aku mulai curiga jangan-jangan itu sedang implantasi, dimana si sel telur yang udah dibuahi itu implant atau menanamkan diri di rahim, yang katanya kan itu bagi sebagian orang itu bisa sakit banget. 10 DPO. Hari ke-10 ada mual-mual sedikit, nggak tahu sih ini mual-mual apa karena hamil ataukah karena makan kecepatan. Jadi pas hari itu emang aku makannya kecepatan pas mual itu. Oh ya, terus ada lagi tuh sakit yang kayak kemarin tuh sebelum tidur tuh, tapi nggak terlalu sakit banget, cuma emang sedikit mengganggu. 11 DPO. Nah, di hari ke-11 ini cukup banyak gejala yang terasa ya. Nighttime wake up. Jadi malam-malam itu kebangun, biasanya tidur nyenyak aja, kebangun kalau ada yang berisik atau gimana, ini tiba-tiba gitu terbangun, kayak gelisah banget. Oh ya, tambah juga emang sakit gigi itu parah banget pokoknya. Itu belum pernah dirasakan sebelumnya sakit gigi yang kayak gitu. Dan lebih lapar dan banyak mimpi vivid dreams atau mimpi, kalau orang Sunda sih nyebutnya eueup. Jadi mimpi yang jelas banget, kayak nyata gitu padahal mimpi. A lot of vivid dreams. Nah, entah juga sih apa karena faktor tidur subuh. Habis subuh kan gak boleh tidur lagi ya, biasanya suka mimpi vivid dreams tuh. Tapi beberapa artikel juga menyebutkan vivid dreams itu adalah salah satu tanda kehamilan. Jadi yang mana? Ini karena tidur subuh ataukah karena hamil? Entahlah, yang pasti ya, sorenya aku agak mual dan pengen banget ubi hui. Ya, waktu itu pengen banget ubi yang harus dapat gitu, kalau nggak dapat gelisah. Akhirnya beli ubi bakar. 12 DPO. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Nah, langsung aja di hari ini aku ambil tes, pakai tes kehamilan, tes HCG. Oh ya, dan hari ini tuh hampir nggak ada sakit gigi yang kayak kemarin ya. Nah, ini dia hasil tesnya.
Are you ready? Nah, jadi aku pakai dua merek test pack yang berbeda ya, supaya hasilnya lebih sahih, lebih akurat. Kita buka yang pertama, mereknya GP Care, warnanya pink. Seperti ini, kita simpan dulu. Yang kedua merek Gea. Ternyata isinya sama dong, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sama persis tuh, warnanya pink. Oke, sekarang kita celup ke urin. Jadi cup putih itu ada urin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balikin supaya surprise. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan gak sih? Tahan beberapa detik. Udah naik, kita simpen dan biarkan atau kita angin-anginkan. Tarik nafas, kita lihat. Kelihatan gak sih? There's second line. Ada garis kedua. Jadi artinya I'm pregnant. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rencana aku untuk kasih surprise ke suami kita lakukan dengan cara yang gak biasa. Jadi ini foto dia. Mana ya? Yang aku edit dari foto ini. Kalian kenal gak sih ini? Ini Bang Hamish Daud. Pinjam dulu ya fotonya. Aku edit kepalanya dari foto ini nih. Foto dia pas di pantai, entah aku curi, terus tempelin ke sini. Dan akan aku jadikan wallpaper di laptop ini. Kita lihat berapa lama dia Kira-kira bayi kita bakal perempuan atau laki-laki ya? Nantikan jawabannya di video selanjutnya.